Terus akhirnya setelah ngobrol itu bikinlah si rumah makan. Saya buka rumah makan gratis di Pasar Minggu. Di Pasar Minggu di itu. depan rel kereta api. Jadi depan rel kereta api itu sepanjang itu banyak kontrakan-kontrakan yang sepetak-sepetak itu. Saya pernah numpang kencing di situ. Nah, begitu saya numpang kencing di situ juga, saya mau cebok, gayungnya pecah. Udah gayungnya pecah, udah banyak lumut kan itu kan. Saya bilang, "Bu, gayungnya pecah." Ya memang kita mandi pakai gayung itu Pak, katanya gitu. Ya Allah, gayung aja nggak kebeli nih, di sini miskin banget berarti. Kasihan gitu. Makanya saya buka makan gratis di situ. Gitu. Oke. Jadi akhirnya memang di balik ngebuka rumah makan gratis itu selalu ada ceritanya dulu gitu. Ada, bener. Kayak yang di Cilangkap juga ada juga. Cilangkap itu. Jadi saya itu berdoa sama Allah, ya Allah berilah hamba jalan gitu, kemudahan biar bisa buka rumah makan gratis daerah-daerah Cibubur, Cilangkap, Keranggan gitu kan. Banyak fakir miskin di situ. Ya alhamdulillah ketemu Habib ngasih tempat. Dan akhirnya buka di sana. Habib kayak Habib sih wajahnya, tahu Habib apa bukan? Saya manggilnya Habib soalnya. Ini Mas Adit tuh polos banget loh sebenarnya. Iya, kayak Arab gitu kan Habib biasanya kan manggilnya. Tapi nggak semuanya Arab Habib kan. Iya. Beda-beda juga kan. Iya, saya takut salah juga ngomong aja. Dia manggilnya Habib, dia senang juga dipanggil Habib kan. Habib ya Habibi gitu. Cinta kan itu. Nah, jadi kira-kira ke depannya rumah makan gratis ini akan pengen seperti apa lagi? Pengen buka harapannya sebanyak-banyaknya. Biar mudah-mudahan aja. Ya. Iya, kayak misalkan contoh nih. Kewajiban memberi makan kan kewajiban Adit pribadi. Waktu di zaman dulu itu ada seorang sahabat memberi makan rakyat namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan di dalam kisah itu yang kubaca di dalam buku itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ngasih makan orang sampai dia mikul sendiri, dipikul sendiri sama dia. Dipikul sendiri. Kalau misalkan di kantor-kantor gubernur tiap-tiap provinsi ada rumah makan gratis, itu kan besar banget kantor gubernur. Mubazir itu, tanahnya terlalu luas. Jadi kan sedikit aja sepetak itu buat makan gratis gitu. Mudah-mudahan aja tiap-tiap provinsi, tiap-tiap pelosok, amin. Kantor bupati, kantor wali kota. Jadi mulai dari umaroknya dulu nih ya, dari pemerintahannya itu memfasilitasi itu. Dan akhirnya orang bisa makan gratis makin lama makin banyak gitu. Betul. Kan? Saya kan gini, yang bangun kantor presiden, yang bangun kantor gubernur, kantor bupati itu kan rakyat. Pakai uang rakyat. Padahal Allah tidak sebut di dalam Al-Qur'an. Muliakanlah presiden, bangunin istana, enggak disebut. Yang disebut muliakanlah anak yatim, banyak. Gitu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Aku katakan pendusta, kata Allah, apabila orang-orang itu tidak mempedulikan anak yatim, tidak cinta terhadap anak yatim. Mereka itu dikatakan menghardik anak yatim. Nah, gitu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Artinya tidak mau ngasih makan fakir miskin. Nah, ini presiden sudah dimuliakan oleh rakyat, sudah dibikinin istana, pakai uang rakyat, yang bangun rakyat, harusnya kan peduli terhadap rakyat gitu. Kasih makan rakyat, jangan sampai ada rakyat kelaparan. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan di depan kantor gubernur, kantor presiden, kantor bupati kan yang nyoblos juga rakyat. Ada makan gratis kan bagus. Nah, gitu. Ya mudah-mudahan aja terdengar kan, mudah-mudahan amin ya Allah. Amin. Ya mudah-mudahan aja. Enggak usah mewah-mewah lah lauknya, ya ayam, ikan. Lagi pula itu nanti ada yang nyumbang. Kan ada pengusaha ayam, ikan, udang, banyak pengusaha-pengusaha yang kaya-kaya. Titip lobster ya. Nah, kalau itu tadi harapan dari rumah makan gratis. Kalau dari Mas Adit sendiri apa yang pengen Mas Adit capai? Ya insya Allah saya ada cita-cita yang belum tercapai, saya ada. Cita-cita saya ini banyak. Saya pengen bangun rumah makan gratis, alhamdulillah tercapai. Saya pengen bangun istana anak yatim, walaupun bukan saya pribadi yang bangun. Cita-cita saya, impian saya, tapi alhamdulillah ide yang saya punya ini sudah tercapai, sudah terbangun. Yang dibangun oleh Bapak Haji Surato tuh yang di Cikeas. Itu kan idenya dari saya, konsepnya dari saya, alhamdulillah sudah terbangun. Sudah terbangun istana anak yatim. Nah, saya juga pengen ngebangun kolam renang gratis. Kolam renang gratis tapi belum tercapai. Karena saya cinta sama anak yatim. Saya tuh kalau setiap hari Minggu, Senin, kadang Minggu gitu kan, Sabtu gitu, ke pesantren yatim piatu yang ada 100-200 anak yatim, saya tanya satu persatu, saya tanya gitu. Keinginan mereka tuh saya tanya. Mereka nggak punya bapak, nggak punya ibu, kadang-kadang yatim piatu gitu. Saya tanya, pengen apa? Pengen berenang kebanyakan. Pengen berenang. Mau berenang di empang, airnya kotor, banyak limbah.
pengen berenang di laut jauh banget, harus ke Ancol, masuk bayar lagi. Iya. Masuk Ancol bayar. Wah itu. Pengen berenang di mana gitu. Sedangkan berenang itu kan sunnah Rasul. Iya. Keinginan anak yatim. Ada juga orang kaya raya, rumahnya besar, kolam renangnya bagus, pakai pasang lampu itu. Tapi pelit, nggak mau dimasuk. Jangankan diberenangin sama anak yatim, keinjek sedikit kolam renangnya sama pembantu aja marah ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel gitu. Harusnya kan biar berkah lah gitu kan. Yang punya rumah, yang punya kolam renang, undang anak yatim, entah 10 orang, 20 orang ke rumah dia, berbagi bahagiaan, berbagi nikmat. Kita hidup di dunia sementara, nggak lama, nanti juga meninggal gitu. Tapi kalau kita berbagi nikmat, berbagi bahagia untuk anak-anak yatim, itu insya Allah hidup kita berkah, insya Allah. Amin. Gitu. Saya kalau kaya raya saya bangun kolam renang yang besar-besar, waterboom lah kepalangan, gratis gitu. Anak yatim, fakir miskin, kaum duafa silakan masuk gratis. Orang kaya bayar. Kesel sama orang kaya, bener. Orang kaya kok pelit banget gitu. Iya. Jangan ngikutin Firaun, Korun, jangan. Korun itu kaya, kalau Allah katakan orang kaya sesungguhnya itu orang yang banyak harta, ya kan? Tentulah Korun dan Firaun yang paling nomor satu. Yang paling kaya. Tapi Allah tidak sebut Korun itu kaya raya, enggak. Allah sebut apa? Korun itu manusia yang nantinya kekal abadi selama-lamanya di api neraka. Jadi jangan diikutin. Jangan ngikutin Korun, Firaun, jangan. Ngikutin siapa? Ngikutin Nabi Muhammad, para sahabat, sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, itu, para tabiin, para ulama. Itu yang baik-baik tuh, yang ngajarin tentang kebaikan, sedekah, infak. Itu orang kaya tuh, orang kaya sesungguhnya. Apabila dia bayar zakat, infak, sedekah, membantu fakir miskin di sekitarnya dia, itu baru orang kaya. Jadi kalau ada orang kaya pelit, nggak usah disebut orang kaya, jangan. Bahaya, jangan. Jadi yang sebenarnya kaya itu adalah yang rajin bersedekah, peduli, yang rajin peduli sama orang lain, yang fakir punya miskin, empati tinggi sama lingkungan. Iya, naktir anak yatim makan ke mall sekali-sekali gitu, ajak ke berenang, bahagiain. Nggak punya bapak, saya dulu anak yatim soalnya. Saya dari kecil nggak punya bapak, ya kan. Adik-adik saya juga kadang-kadang, Kak, sepatu aku bolong katanya gitu. Waktu dia masih sekolah ingat banget aku. Aku nggak punya duit, berbulan-bulan nahanin. Pakai sepatu bolong adik saya tuh nangis kadang-kadang, ya Allah. Kemana ini? Nyari duit susah gitu. Jadi makanya intinya kita harus menumbuhkan rasa peduli kita terhadap anak yatim, sama anak yatim, fakir miskin. Kalau pengen berkah ya itu doang, dua doang. Anak yatim, fakir miskin disebut di dalam Al-Qur'an. Baiklah kalau gitu Mas Adit, terima kasih banyak. Apa yang disampaikan sama Mas Adit ini benar-benar luar biasa, powerful banget ya, singkat, padat, jelas, walaupun diselipin dengan candaan juga, tapi sebenarnya ini ilmu banget nih buat kita. Apalagi buat kita yang berduit, ataupun buat kita yang mungkin kita masih berpikir diri kita susah, di luar sana masih banyak yang lebih susah daripada kita. Ingat, Mas Adit berawal dari nggak punya apa-apa, tapi dia membantu orang yang nggak punya apa-apa juga, dan akhirnya bisa sekarang disebut sebagai orang terkaya ya Mas Adit ya. Bahkan sampai ketipu sama pengusaha Singapura. Mas Adit, terima kasih banyak. Apa yang disampaikan luar biasa, insya Allah yang mendengarkan juga bisa mendapatkan ilmunya. Saya juga, ini teguran buat saya juga buat teman-teman yang lain. Insya Allah kita bisa mengambil hikmahnya. Yang penting adalah apapun yang ada perbedaan di dalam sini, jangan pernah dibawa baper sama sekali ya. Jauh di lubuk hati kita akan tahu nilai-nilai dari kebaikan dan juga kebenaran. Akhirnya Mas Adit Prayoga pamit, dan juga saya Sahil Mulahela pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan Thalatha Isnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.